Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi untuk memberikan panduan kepada Bapak Ibu Guru dalam mengisi nilai ke dalam e-raport SMK, di mana pada Desember 2021 sudah pada versi 5.1.5. Sebelum melaksanakan pengisian nilai ke dalam e-raport, yang pertama adalah kita melaksanakan perencanaan dalam mengisi e-raport. Sebagai contoh di sini, saya mengampu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Untuk nilai yang akan saya masukkan ke dalam e-raport adalah nilai pada semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama adalah kita menetapkan terlebih dahulu perbandingan nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini saya menetapkan pengetahuan dan keterampilan yaitu 40 berbanding 60. Di sini bisa saja Bapak Ibu Guru berbeda dengan saya karena memiliki karakteristik yang berbeda dari masing-masing mata pelajaran. Silakan Bapak Ibu Guru menetapkan bisa 50 berbanding 50 ataupun 60 berbanding 40 ataupun juga 70 berbanding 30 ataupun sebaliknya. Nah, di sini saya menetapkan 40 berbanding 60 ya. 40 untuk pengetahuan dan 60 untuk keterampilan. Setelah kita menetapkan perbandingan pengetahuan dan keterampilan, yang berikutnya adalah kita menetapkan jenis penilaian pada pengetahuan di setiap kompetensi dasar di semester ganjil. Yang pertama untuk ulangan harian. Untuk ulangan harian ini, kita menetapkan kompetensi dasar yang masuk dalam ulangan harian adalah KD 31, kemudian KD 32, KD 33, KD 34, KD 36, KD 37, KD 310, dan KD 311. Kemudian setelah ulangan harian, yang berikutnya adalah ulangan tengah semester. Nah, untuk ulangan tengah semester ini, kompetensi dasar yang saya tetapkan adalah KD 31, KD 32, KD 310, dan KD 311. Berikutnya adalah untuk ulangan akhir semester. Di mana ulangan akhir semester ini, KD yang saya tetapkan yaitu KD 31, KD 32, KD 33, KD 35, KD 36, KD 37, 310, dan KD 311. Nah, di sini adalah perencanaan yang akan kita setting pada e-raport, sehingga nanti ketika sudah mengakses e-raport kita tidak bingung. Demikian tadi pengaturan kompetensi dasar pada jenis penilaian ulangan harian, kemudian ulangan tengah semester, dan juga ulangan akhir semester. Untuk ulangan tengah semester mungkin berbeda nama dengan Bapak Ibu, bisa juga dengan penilaian tengah semester. Kemudian untuk ulangan akhir semester bisa juga penilaian akhir semester ya. Hanya berbeda penamaan saja. Kemudian setelah pengetahuan kita tetapkan, berikutnya adalah untuk keterampilan. Nah, di sini untuk jenis penilaian keterampilan pada kompetensi dasar di semester ganjil terdiri dari praktik, proyek, dan portofolio. Untuk kegiatan praktik, kompetensi dasar yang saya tetapkan yaitu KD 41, KD 43, KD 46, KD 410, dan KD 411. Kemudian untuk proyek, kompetensi dasarnya yaitu KD 45 dan
KD 410. Yang ketiga yaitu untuk portofolio. Kompetensi dasarnya yang saya siapkan adalah KD 42, KD 47, dan KD 411. Nah, di sini penetapan kompetensi dasar, baik untuk keterampilan ataupun pengetahuan bisa berbeda dengan yang Bapak Ibu tetapkan karena karakteristik dari tiap-tiap mata pelajaran. Untuk contoh, nanti akan saya ambil 2 kelas yang saya ampu, yaitu dari kelas 10 DI TFA dan 10 DI TFB. Selanjutnya, setelah kita menetapkan perencanaan perbandingan dan juga penentuan kompetensi dasar untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan, yang pertama adalah pastikan akses internet yang kita gunakan tersedia dengan baik dan stabil, seperti ini. Kemudian berikutnya, aktifkan atau jalankan web browser yang ada di laptop kita. Di sini saya menggunakan web browser Google Chrome, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian untuk alamat e-raport yang diberikan oleh bidang kurikulum, Bapak Ibu mengetikkan di sini pada address bar. Kita ketikkan di sini. Jika sudah lengkap alamat yang diberikan oleh bidang kurikulum di sini, kemudian kita tekan enter. Kemudian akan ditampilkan halaman depan dari e-raport seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada tempat kita menuliskan username atau email kita. Kemudian di bagian bawah sini ada penulisan untuk kotak sandi dan juga untuk tahun pelajaran dan semester yang akan kita masukkan nilainya. Silakan Bapak Ibu memasukkan alamat email dan sandi dengan benar. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol masuk. Maka akan ditampilkan halaman depan dari e-raport dari dashboard kita ya. Nah, kita di sini menuju ke perencanaan yang ini. Kita klik perencanaan. Kemudian di sini ada pilihan rasio nilai akhir. Kita klik yang ini. Kemudian akan ditampilkan rasio dari mata pelajaran, simulasi dan komunikasi digital. Kita masukkan di sini rasio yang kita tetapkan tadi, yaitu 40 berbanding 60. Kemudian kalau sudah, di sini ada tombol simpan, kita klik tombol simpan. Ada informasi sukses berhasil penyimpanan, seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita menuju ke penilaian pengetahuan yang di sini, kita klik. Nah, pada bagian ini kita akan menentukan kompetensi dasar dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pada masing-masing kelas. Nah, di bagian kanan di sini ada tombol tambah data, kita klik tombol tambah data. Kemudian di sini ada kode tahun pelajaran dan semester. Kemudian pada tingkat kelas kita klik drop down di sini. Kita pilih kelas yang kita ampu, yaitu kelas 10. Kemudian rombongan belajar, kita drop down, kita klik. Yang pertama kita pilih, yaitu kelas 10 DI TFA. Kemudian berikutnya mata pelajarannya, yaitu simulasi dan komunikasi digital. Ini untuk mapel yang saya ampu ya Bapak Ibu. Klik.
Kemudian kalau sudah akan ditampilkan di sini aktivitas penilaian, kemudian teknik, bobot, dan juga kode dari masing-masing KD. Yang pertama di sini kita masukkan yaitu untuk ulangan harian UH ya. Kemudian teknik penilaiannya yaitu tes tertulis, bobotnya 100. Kemudian KD-nya tadi adalah KD 31 sesuai dengan perencanaan yang kita buat tadi. KD 32 untuk pelajaran saya ya Bapak Ibu ya. Kemudian 33, 35, 36, 37, 310 dan 311. Nah, silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan kode KD masing-masing mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kemudian kalau sudah, berikutnya untuk UTS. Kita ketikkan di sini UTS, kemudian teknik penilaiannya kita tetapkan tes tertulis, bobotnya 100, kemudian KD-nya tadi adalah 31, 32, kemudian 310 dan 311 ya. Berikutnya adalah untuk UAS. Kita ketikkan di sini UAS. Kemudian tekniknya kita tetapkan tes tertulis, bobotnya 100. Kemudian untuk KD-nya yaitu 31, 32, 33, 35, 36, 37, 310 dan 311. Sesuai dengan rencana yang kita buat di awal tadi Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah, kita ke tombol simpan di sini, kita klik. Ya, sudah masuk di sini ya. Tampilannya sudah ada untuk informasi sukses dari data perencanaan tadi yang kita buat sudah disimpan, kemudian akan muncul di sini dari ulangan harian, ulangan tengah semester, dan UAS. Berikutnya untuk kelas 10 DITB, kita kembali ke tombol tambah data di sini, kita klik. Kemudian kita pilih di sini drop down, kita klik kelas 10. Rombongan belajarnya kelas 10 DITB. Mata pelajarannya simulasi dan komunikasi digital. Ini untuk yang saya ampu ya. Kemudian di sini kita tetapkan tadi UH, ulangan harian ya. Kemudian tekniknya tertulis, bobotnya 100, KD-nya yaitu 31, 32, 33, 35, 36, 37, 310 dan 311. Berikutnya untuk ulangan tengah semester UTS kita ketikkan di sini UTS, kemudian teknik penilaiannya tes tertulis, bobotnya 100. Yang termasuk UTS tadi adalah sesuai perencanaan 31, 32, kemudian 310 dan 311. Berikutnya adalah UAS, kita klik di sini, UAS masukkan. Kemudian teknik penilaiannya kita tentukan tes tertulis, bobotnya 100, dari 31, KD 32, 33, 35, 36, 37, 310 dan 311. Kalau sudah selesai, kita gerakkan ke bawah taskbarnya, kita menuju ke tombol simpan. Sudah ada informasi di sini warna hijau, sukses, sudah tersimpan ya, berhasil. Kemudian bisa kita lihat di sini, nah ini 10 DITB dari ulangan harian, ulangan tengah semester, dan UAS. Untuk kelas berikutnya, kita klik tombol tambah data di sini. Kemudian kita menuju tingkatnya. Di sini kita tentukan kelas 10.
Kemudian rombongan belajarnya kelas 10 DPIBA, contohnya Bapak Ibu sini. Kita klik. Kemudian mata pelajarannya kita pilih simulasi dan komunikasi digital. Kemudian di sini kita tentukan UH. Tekniknya adalah tertulis. Bobotnya 100 dari KD 31, 32 sesuai dengan perencanaan tadi Bapak Ibu ya. Kemudian 33, 35, 36, 37, KD 310 dan KD 311. Kemudian berikutnya UTS. Kita tentukan tekniknya di sini tes tertulis. Bobotnya 100 dari KD 31, 32, 310 dan 311 ya. Kemudian berikutnya UAS. Di sini tes tertulis. UASnya yaitu KD 31, 32, 33, 35, 36, 37, 310, 311. Kalau sudah kita taskbarnya gerakan ke bawah, ada tombol simpan di sini, kita klik. Sudah ada informasi tersimpan di sini Bapak Ibu ya. Kemudian datanya bisa kita cek di sini gerakan taskbar ke bawah ini untuk kelas 10 DPIBA. Demikian Bapak Ibu untuk contoh pengaturan KD pada penilaian pengetahuan. Berikutnya kita masuk ke penilaian keterampilan. Nah, di sini ada tombol untuk penilaian keterampilan ya. Kita klik. Kemudian di sini ada perencanaan penilaian keterampilan dan di sini ada tombol tambah data. Kita klik ini. Kemudian di sini ada tahun ajaran yaitu 2021-2022 semester ganjil semester 1 ya. Kemudian tingkat kelas kita klik drop down di sini, kita pilih kelas yang kita ampu. Di sini saya kelas 10. Rombongan belajar kita drop down di sini. Yang pertama adalah kelas 10 DITFA. Kemudian mata pelajarannya adalah simulasi dan komunikasi digital. Kemudian akan dimunculkan kembali yaitu teknik penilaian di sini. Kita drop down. Yang pertama kita rencanakan tadi yaitu kegiatan praktik atau kinerja ya. Kita pilih di sini kinerja. Kemudian bobotnya di sini kita masukkan 100. Di sini kita masukkan kinerja. Kemudian kita tentukan KD untuk praktik atau kinerja tadi yaitu KD 41. Kemudian KD 43. Silakan dilihat catatannya Bapak Ibu ya. Kemudian KD mohon maaf diulangi KD 41, KD 43, kemudian KD 46, KD 410 dan 411. Kemudian kalau sudah kita klik tombol simpan di sini. Ini untuk kelas 10 DITFA sudah ada informasi sukses ya, sudah masuk di sini. Kemudian kita tambah data lagi di sini. Kemudian di tingkat kelas kita pilih kelas 10. Rombelnya kelas 10 DITFA ya. Pelajarannya SIMDIK. Kemudian teknik penilaiannya yang kedua adalah proyek. Di sini bobotnya 100. Kita masukkan di sini proyek. Yang masuk dalam KD proyek yaitu KD 45 ya, KD 45, kemudian KD 410. Kemudian kalau sudah kita klik tombol simpan di sini. Sudah masuk di sini ya. Sudah sukses, kemudian tambah data kembali. Ini kelas 10.
DITFA, simulasi dan komunikasi digital. Berikutnya adalah portofolio ya. Sini bobotnya 100. Kemudian di sini kita masukkan portofolio. Yang termasuk portofolio yaitu tadi KD42, KD47 dan KD411. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol simpan di sini. Sudah masuk ya Bapak Ibu di sini. Ini sudah ada informasi sukses. Untuk kelas 10 DITFA ada kinerja, proyek, dan portofolio. Kemudian berikutnya kita lanjutkan untuk kelas 10 DITFB ya. Kita klik lagi tombol tambah data di sini. Kemudian di sini kelas 10. Di sini kelas 10 DITFB ya. Mata pelajarannya simulasi dan komunikasi digital. Teknik penilaiannya kinerja. Sini bobotnya 100. Kita masukkan di sini kinerja. Yang termasuk kinerja atau praktik tadi yaitu sesuai perencanaan KD41, KD43, KD46, KD410, dan KD411. Kemudian kita klik tombol simpan di sini. Sudah sukses ya. Ada warna hijau seperti ini. Kita menuju tambah data lagi. Sini kita tentukan kelas 10, DITFB, SIMDIK. Kemudian yang berikutnya adalah proyek. Bobotnya kita masukkan di sini. Aktivitas penilaiannya kita masukkan yaitu proyek. Kemudian kalau sudah, yang termasuk proyek yaitu KD45 dan 410. Kemudian klik tombol simpan. Sudah berhasil ya. Sudah masuk di sini untuk proyek ini ya. Kemudian kita tambah data lagi. Sini kelas 10. 10 DITFB, simulasi digital. Sini berikutnya adalah portofolio ya, yang ketiga. Nah, di sini kita masukkan portofolio. Nah, untuk portofolio tadi rencana yang kita susun adalah KD42, KD47, dan KD411. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol simpan. Sudah sukses ya. Untuk kelas berikutnya kita klik tambah data di sini. Kita pilih kelas 10 DPIBA ya berikutnya ya. Kemudian simulasi digital. Yang pertama yaitu kinerja atau praktik. Di sini kita masukkan 100. Sini kinerja. Yaitu 41 KD-nya, kemudian 43. Kemudian 46, kemudian 310, 3411 ya. Kemudian kita klik tombol simpan di sini. Oke, sudah sukses, ada pesan warna hijau seperti ini. Selanjutnya tambah data lagi. Ini kelas 10 DPIBA ya. SIMDIK. Kemudian berikutnya adalah proyek ya. Kita masukkan di sini. Di aktivitasnya itu proyek. Yang termasuk proyek yaitu 45 tadi KD-nya. Kemudian KD410. Simpan. Sukses ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir untuk 10 DPIBA ya. Kita klik tambah data, sini 10. Di sini 10 DPIBA ya. SIMDIK. Nah, yang terakhir adalah portofolio di sini ya. Kita masukkan di sini portofolio. Kemudian yang termasuk portofolio KD42, KD47 dan 411.
Kemudian kita klik tombol simpan. Demikian Bapak Ibu untuk pengaturan KD pada penilaian keterampilan ya. Untuk menambahkan di kelas yang berikutnya, kita menuju ke tombol sini Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kegiatan berikutnya Bapak Ibu, kita sudah menentukan rasio nilai, kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Kegiatan berikutnya adalah Bapak Ibu, kita mengunduh format Excel untuk mempermudah kita mengisi nilai ke dalam e-raport ya. Di sini kita unduh dari setiap kegiatan penilaian pada semua kelas yang kita ampu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita menuju ke sini Bapak Ibu, ke penilaian, kita klik di sini penilaian, kemudian penilaian pengetahuan kita klik. Di sini sudah ada tahun ajaran 2021-2022 ganjil semester 1 ya. Di sini kita menuju ke tingkat kelas, kita drop down, pilih kelas 10 yang kita ampu Bapak Ibu. Di sini saya kelas 10. Kemudian rombelnya kita drop down, kita pilih kelas pertama 10 DITFA. Mata pelajarannya SIMDIK. Kemudian perencanaannya tadi yang pertama UH ya, ulangan harian, kita klik. Maka di sini akan dimunculkan sesuai dengan settingan KD yang kita tetapkan tadi Bapak Ibu ya, dari KD 31, 32, 33, 35, 36, 37, 310 dan 311. Nah, di sini masih kosong. Kemudian pada bagian atas ini ada unduh format Excel. Nah, kita unduh Bapak Ibu formatnya. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome ya, jadi unduhannya ada di sini. Kemudian berikutnya untuk kegiatan UTS ya, kita klik di sini UTS. Nah, di UTS di sini KD 31, 32, 310 dan 311 ya. Sudah sesuai dengan settingan kita tadi, kita unduh formatnya, klik. Sudah terunduh ya di sini. Kemudian berikutnya untuk UAS ya, kita klik di sini. UAS. Ini adalah pengaturan KD sesuai dengan yang kita setting tadi ya. Kemudian kita unduh formatnya. Klik unduh. Oke, sudah terunduh ya. Untuk kelas berikutnya, ini masih di pengetahuan ya Bapak Ibu ya, kita menuju kelas 10 DITFB. Pelajarannya SIMDIK. Kemudian kita pilih rencana penilaiannya yang pertama ulangan harian ya, UH. Sudah muncul di sini ya. Kelas 10 DITFB, kita unduh formatnya. Oke, sudah terunduh. Kemudian berikutnya UTS. Kita unduh juga. Oke, sudah. Kemudian berikutnya UAS. Kita unduh ya. Oke, sudah terunduh ya, ada di sini. Kemudian kelas berikutnya kita pilih di sini Bapak Ibu ya, 10 DPIBA. Tentukan mata pelajarannya. Kemudian rencana penilaiannya, yang pertama UH. Akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Kemudian klik unduh format Excel. Sudah, kemudian UTS. Kita unduh, klik. Oke, sudah terunduh. Berikutnya adalah UAS. Kita unduh juga ya. Oke, Bapak Ibu, ini untuk penilaian pengetahuan. Berikutnya untuk penilaian keterampilan ya. Kita menuju ke sini Bapak Ibu. Di sini ada penilaian keterampilan. Kita klik di sini. Ini tahun ajarannya 2021-2022 semester ganjil 1 ya. Kita klik tingkat kelas 10 ya, tingkat 10. Kemudian rombelnya yang pertama kelas 10 DITFA. Kemudian SIMDIK. Kemudian yang pertama adalah kinerja ya.
Ya, ini pada penilaian keterampilan Bapak Ibu ya. Kita cek di sini daftar siswanya sudah ada. Kemudian KD-nya yaitu 41, 43, 46, 410 dan 411 sudah sesuai ya dengan rencana tadi yang sudah kita setting. Kita unduh format Excel-nya, klik. Sudah terunduh. Kemudian berikutnya yang kedua proyek. Ada 2 KD ya, 45, 410. Kita unduh juga. Oke, sudah. Berikutnya portofolio 42, 47 dan 411 sudah sesuai ya. Unduh format. Sudah. Berikutnya berikutnya kita ganti kelas ya. Di sini kelas 10 DITFB. Kemudian mata pelajarannya. Kemudian rencana penilaian yang pertama kinerja Bapak Ibu ya. Oke, kita unduh format Excel-nya. Oke, sudah terunduh. Yang kedua proyek. Kita unduh juga. Oke, sudah terunduh. Kita ke portofolio. Kita klik unduh format Excel ya. Oke, sudah terunduh. Berikutnya ganti ke kelas 10 DPIBA. Mata pelajarannya yang pertama kinerja ya. Kita unduh. Berikutnya proyek. Kita unduh juga. Berikutnya portofolio. Kita unduh juga. Ya. Setelah kita unduh format Excel-nya Bapak Ibu dari penilaian pengetahuan dan keterampilan dari semua kelas yang kita ampu, kita lihat di file explorer ya, pada folder download. Nah, ini Bapak Ibu di sini sudah ada file download untuk format Excel dari nilai yang akan kita masukkan ya. Kita pindahkan semuanya ini ke dalam data kita ya. Kita klik cut. Kemudian menuju ke data. Nah, di sini saya sudah membuat folder nih Bapak Ibu, nilai irapot ya. Untuk memudahkan nanti pencarian ketika mengupload, dan juga sudah saya buatkan sini untuk masing-masing folder dari semua kelas yang saya ampu. Kita paste di sini Bapak Ibu sebelum kita masukkan ke dalam folder. Di sini sudah ada file unduhan tadi, nilai keterampilan, pengetahuan. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu belum terlihat ya untuk nilai ulangan harian, UTS, UAS, kemudian juga proyek, kinerja, dan juga portofolio untuk keterampilan ya. Kita perlu cek dulu Bapak Ibu di sini. Kita lihat yang pertama ini. Nah, di sini adalah ulangan harian ya. Bisa terlihat di sini ulangan harian. Kita close. Ini kita rename Bapak Ibu ya. UH. Enter. Kemudian yang ini kita juga aktifkan. Kita cek. Nah, ini UAS ya. Kita close. Yang ini tadi kita ganti di sini UAS. Yang ini berarti UTS ya. UTS. Oke, yang ini kita coba lihat. UH ya. Kita rename juga di sini Bapak Ibu. UH. Enter. Kemudian yang ini kita cek. UAS Bapak Ibu ya. Kita close, kita rename di sini. UAS. Ini berarti UTS ya. Kita rename UTS. Enter ya. Kemudian yang ini kita cek juga. UH ya. Oke, kita rename
UH, enter. Yang ini UAS ya. Kita rename UAS, enter ya. Kemudian yang ini kita rename juga, ini adalah UAS ya. Karena sudah ada UH, UAS, dan ini berarti UTS. Kalau sudah kita enter ya. Ini DPIBA, sekarang kita cek. Ini adalah kinerja ya. Berarti ini keterampilan, kita close. Kita rename di sini. Kita klik kinerja, enter. Yang ini kita cek juga portofolio ya. Kita klik kanan, rename, klik di sini, kita hapus ini. Kita tambahkan portofolio. Agar nanti kita lebih mudah ya. Oke, yang ini kita cek juga proyek ya. Kelihatan di sini proyek, kita close. Kita rename di sini. Yang ini kita tambahkan proyek. Enter. Kemudian yang ini kita cek kinerja ya. Kita klik kanan, rename, kita tambahkan kinerja, enter. Yang ini portofolio ya. Klik kanan, rename, kita tambahkan sini portofolio, enter. Kinerja portofolio, nah berarti yang ini proyek ya. Proyek, enter. Kemudian yang ini kita cek kinerja ya. Kita close. Kita rename di sini. Tambahkan kinerja. Kemudian kalau sudah yang ini kita cek juga portofolio ya. Kita rename portofolio. Kemudian berikutnya di sini kinerja portofolio sudah, berarti ini proyek ya. Proyek. Enter. Oke, sudah terdata di sini Bapak Ibu ya untuk kinerja portofolio proyek di kelas 10 DITFA, DITFB, DPIBA. Kemudian juga pengetahuan sudah terdata di sini. Ada UAS, UH, UTS di 10 DITFA. Kemudian DITFB, DPIBA ya. Nah, masing-masing file ini kita masukkan ke dalam folder sesuai dengan kelasnya ya, agar kita nanti mudah untuk mengisikan nilai dan juga mengupload ke dalam e-raport ya. Kita pilih dulu yang DITFA. DITFA ada 6 ya. Kita masukkan ke sini. DITFA. Oke, berikutnya adalah DITFB. Oke, ada 6 juga. Keterampilan 3, pengetahuan 3 kita masukkan ke DITFB. Kemudian DPIBA. Ini ya. Kemudian kalau sudah, kita masukkan ke folder 10 DPIBA. Oke, kita mulai dari kelas 10 DITFA. Nah, di sini dari nilai UH ya, di sini ada UH ini. Kita klik enable editing, baru kita masukkan. Kita perlebar kolomnya ya. Kemudian NISN, ya sudah jelas terlihat ya di sini untuk nilai ulangan harian ya. Kelas 10 DITFA, di sini ada KD yang kita setting tadi.
Kemudian ini nama siswa pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, disinilah kita memasukkan nilai-nilai dari setiap siswa untuk masing-masing KD. Kalau sudah, Bapak Ibu jangan lupa disimpan ya, Ctrl S, sehingga tersimpan nanti kalau sudah ada nilainya. Kemudian kalau sudah, kita lanjut ke berikutnya di UTS. Kita buka UTS. Kita klik Enable Editing. Ya, ini UTS ya, sudah ada di sini. Kemudian kita lebarkan kolomnya. Untuk nama sudah terbaca dengan baik ya. Kemudian NISN. Ini kode KD-nya. Di sini kita memasukkan nilai dari setiap siswa ya. Bisa kita kopas dari daftar nilai yang sudah kita buat. Jangan lupa kita simpan dengan Ctrl S. Demikian Bapak Ibu, tampilan hasil download untuk penilaian pengetahuan dari ulangan harian dan UTS. Kemudian kalau kinerja, kita lihat di sini praktek ya, keterampilan. Kita klik Enable Editing. Kita lebarkan kolomnya di sini. Ya, ini nama siswanya sudah tampil. Ini adalah kode KD-nya. Di sini untuk memasukkan nilai-nilai siswa pada KD tertentu ya. Oke, kita siap mengisikan ini Bapak Ibu dari nilai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan format yang sudah disiapkan tadi. Baik Bapak Ibu Guru, setelah saya lengkapi nilai-nilai yang akan kita upload ke iRaport, kita lihat tampilannya di sini. Di folder nilai iRaport kelas 10 DITFA ya. Ini untuk nilai kinerja. Sudah saya isi seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu tidak boleh merubah format untuk menambahkan baris ataupun menambahkan kolom. Yang diperbolehkan adalah melebarkan kolom sehingga tidak tertutup namanya. Ini untuk nilai kinerja, kemudian kita simpan untuk nilai portofolio. Seperti ini ya. Sekali lagi Bapak Ibu jangan menambahkan baris ataupun kolom ya. Formatnya sudah disiapkan dan itu yang kita gunakan ya. Oke, berikutnya untuk proyek. Seperti ini sudah dimasukkan nilainya ya. Berikutnya untuk UAS sudah tampil nilainya seperti ini. Berikutnya untuk ulangan harian kita lihat. Nah, tampilannya sudah ada di sini ya. Dari 36 siswa. Kemudian nilai UTS sudah tampil ya. Oke, ini berarti sudah siap kita masukkan ke dalam iRaport ya. Ini untuk kelas 10 DI TFA, ini kelas 10 DI TFB ya. Ini kita lebarkan ke sini sehingga kelihatan ini kinerja, portofolio, proyek, dan kegiatan UTS UAS ulangan harian ya. Kita cek coba untuk UTS-nya sudah masuk ya nilainya ya. Kemudian untuk ulangan harian ya sudah masuk semua. Oke Bapak Ibu, berikutnya kita masukkan nilai tersebut ke dalam iRaport ya. Ini tampilan iRaport-nya, ini kita berada di beranda Bapak Ibu. Untuk memasukkan nilai kita ke tombol penilaian di sini. Kemudian kita masukkan di pertama yaitu penilaian pengetahuan ya, kita klik di sini. Kemudian di sini kita masukkan 10 ya, kelas 10. 10 DITFA, simulasi digital. Yang pertama yaitu ulangan harian. Kita
menuju tombol merah ini Bapak Ibu. Kita klik. Kemudian file tadi ada di D. Ini ya, kita buka 10 DTFA. Ini kita perlebar biar kelihatan UH yang ini. Kemudian kalau sudah kita klik open di sini. Oke, sudah tampil nih Bapak Ibu nilainya. Yang tadinya kosong sudah masuk semua nilainya. Kemudian kita bergerak ke bawah, ada tombol simpan. Klik. Ada informasi berhasil, oke. Ya, sudah sukses ya. Kemudian berikutnya ke kelas 10. Ini settingannya 10 DTFA. Simulasi digital. Setelah itu adalah UTS ya. Kita pilih yang ini UTS. Oke, ini nilainya masih kosong. Kita menuju tombol merah ini, klik. Ke kelas 10 DTFA ini ya, masih 10 DTFA. Ke UTS yang ini ya. Kita open. Ya, sudah masuk semua di sini nilai-nilainya. Kita simpan. Oke. Selanjutnya sini masih kelas 10. Kita ke DTFA lagi ya. Berikutnya adalah UAS ya. UASnya juga masih kosong. Kita klik tombol merah ini, unggah format Excel. UAS. Nah, yang ini kita masih di kelas 10 DTFA ya. Kita pilih yang UAS. Kita klik UAS ya, kemudian open. Oke, sudah masuk semua sini nilainya. Kita menuju simpan ya. Oke, sudah berhasil. Berikutnya ke kelas 10 DITFB ya. Kita sini sudah setting 10 DITFB, simulasi digital. Yang pertama yaitu ulangan harian ya, UH, kita klik. Nah, ini masih kosong. Ini daftar siswanya. Kita menuju tombol merah, klik. Ini masih 10 DTFA ya, hati-hati Bapak Ibu. Kita pindahkan dulu ke 10 DITFB yang ini ya. Nah, ini kita perlebar agar kelihatan UH-nya yang ini Bapak Ibu ya. Kemudian open. Oke, sudah masuk semua nih nilainya seperti ini. Kemudian kalau sudah, tombol simpan. Oke, berhasil. Berikutnya masih kelas 10 DITFB ya, masih simulasi digital. Setelah itu adalah UTS ya. Masih kosong ya. Kita klik tombol merah. UTS ini 10 DITFB masih. UTS open. Ya, sudah masuk semua di sini. Simpan. Oke. Berikutnya masih kelas 10 DITFB simulasi digital UAS ya. Masih kosong, kita klik tombol merah. UAS yang ini ya, kita klik open berikutnya. Oke, sudah masuk. Simpan. Berhasil. Berikutnya ke 10 DPIBA ya. 10 DPIBA ulangan harian ya. Kita pilih. Masih kosong ya. Ini kita ganti dulu ke 10 DPIBA ya. Kita klik di sini. DPIBA kita buka ulangan harian yang ini ya. Open. Oke, sudah masuk di sini. Sudah terisi semua ya. Simpan. Oke. Setting lagi untuk 10 DPIBA. UTS ya. Sekarang kita masuk UTS. Masih kosong ya. Kita klik UTS yang ini ya. Ini masih kelas 10 DPIBA. UTS open. Oke, sudah masuk. Simpan.
Oke. 10 lagi DPIBA setelah UTS yaitu UAS ya. Masih kosong, unggah. UAS ini. Open. Oke, sudah masuk. Simpan. Ya. Oke. Nah, demikian tadi Bapak Ibu untuk penilaian pengetahuan. Nilai-nilainya sudah kita masukkan di 3 kelas, yaitu kelas 10 DITFA, 10 DITFB, dan 10 DPIBA. Kita bisa lihat di sini. Oke, sudah masuk ya Bapak Ibu untuk UH 10 DITFA. Kemudian untuk UTS-nya sudah ada ya, nilai ratanya juga sudah muncul. Kemudian UAS-nya sudah ada juga ya. Kemudian DITFB, sininya UH sudah muncul ya. Kemudian UTS juga sudah muncul ya. Ini untuk nilai pengetahuan Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke penilaian keterampilan, kita klik di sini. Kemudian di sini kita tentukan kelas 10 sesuai dengan kelas Bapak Ibu ya. Kemudian ini juga sama sesuai kelas Bapak Ibu. Di sini contohnya saya 10 DITFA. Kemudian menuju ke simulasi digital pelajarannya. Oke, yang pertama adalah kinerja. Kita klik di sini. Masih kosong ya. Kita unggah. Nah, di sini 10 DPIBA ya. Kita buka dulu untuk 10 DITFA yang ini ya. Kinerja berarti yang ini. Kita pilih. Kemudian klik open. Oke, sudah muncul di sini. Kemudian kalau sudah, simpan. Oke. Kemudian kelas berikutnya masih 10 DITFA ya. Setelah kinerja kita proyek ya. Masih kosong, kita klik tombol merah. Proyek. Nah, yang ini ya. Sini 10 DITFA masih proyek. Open. Oke, sudah masuk ya. Simpan, jangan lupa. Oke. Masih kelas 10 DITFA. Setelah itu adalah portofolio ya. Masih kosong ya, kita unggah. Portofolio ini 10 DITFA, portofolio open. Oke, sudah masuk. Simpan. Berhasil. Kemudian berikutnya adalah 10 DITFB ya. Yang pertama kinerja. Oke, ini masih kosong ya. Di daftar siswanya masih kosong. Kita unggah. Oke, di sini 10 DITFA. Hati-hati Bapak Ibu. Kita pilih di sini 10 DITFB. Ya. Untuk kinerja yang ini ya. Open. Oke, kalau sudah masuk ya ini ya. Sudah masuk. Jangan lupa disimpan. Berhasil. Kita ke kelas 10 lagi. DITFB. Simdik. Setelah itu proyek ya. Oke, masih kosong ya. Kita unggah. Proyek. Nah, yang ini ya. Kalau sudah kita open. Oke, sudah masuk ya. Kita simpan di sini. Berhasil. Kelas 10 lagi DITFB ya. Masih DITFB, sekarang ke portofolio. Masih kosong ya. Kita unggah, klik portofolio. Nah, yang ini ya. Ini masih 10 DITFB, portofolio open. Oke, sudah masuk, simpan. Berhasil. Kemudian berikutnya 10 DPIBA ya. Sini kinerja. Masih kosong, unggah. Ini DITFB, hati-hati Bapak Ibu, kita ke 10 DPIBA yang ini. Kinerja yang ini ya, open.
Oke, sudah masuk. Simpan. Berhasil. Kemudian kelas 10 DPIBA SIMDIK proyek ya. Berikutnya unggah. Ini sudah 10 DPIBA proyek yang ini. Open. Oke, sudah masuk. Simpan. Berhasil. Oke. Masih kelas 10 DPIBA. Kemudian ke portofolio ya. Masih kosong ya. Kita unggah. Yang ini open. Ya, sudah masuk semua. Simpan jangan lupa. Berhasil, oke. Ya, demikian Bapak Ibu untuk mengunggah penilaian keterampilan. Kita cek di sini ya. Contohnya kelas 10 DITFA SIMDIK kinerja. Nah, sudah masuk sini Bapak Ibu ya. Kemudian proyek juga sudah masuk ya. Portofolio juga sudah masuk ya. 10 DPIBA kinerja, nah, sudah masuk juga. Proyek sudah masuk. Portofolio ya sudah masuk. Kemudian untuk memastikan nilai yang sudah kita unggah ini bisa diakses oleh wali kelas Bapak Ibu, kita menuju ke beranda. Kita klik beranda di sini. Nah, di sini sudah muncul ya. Untuk simulasi digital kelas 10 DITFB dengan wali kelas. Untuk wali kelas Bapak Marjianto di sini untuk generate filenya baik pengetahuan dan keterampilan sudah berwarna merah Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kelas berikutnya di kelas 10 DPIBA dengan wali kelas Muhammad Prasojo Joko Ispono. Di sini masih berwarna hijau baik di pengetahuan dan keterampilan. Nah, agar bisa dilihat wali kelas, kita klik tombol ini Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Oke, selesai. Sehingga menjadi warna merah seperti ini. Kemudian di keterampilan juga sama, kita klik. Lanjut. Selesai. Ya, sudah warna merah ya. Kemudian berikutnya kelas 10 DITFA, kita klik tombol proses, lanjut, selesai. Oke, berikutnya di keterampilan, lanjut, selesai. Nah, dengan berubah menjadi warna merah seperti ini Bapak Ibu, nanti wali kelas bisa melihat nilai yang sudah kita masukkan di pelajaran simulasi digital pada kelas masing-masing. Demikian Bapak Ibu untuk pengisian nilai pada e-raport SMK. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.